Nah, saya tuh nggak pingin punya hidup yang ordinary kayak gitu. Kalau bisa extraordinary. Pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Hari ini saya bersama dengan Fariski Notori. Mas Fariski Nurtorek. Nah, Mas Fariski Nurtorek ini dari mana ya? Mungkin Oh, bisa perkenalan dulu. oke, perkenalkan ya. Nama saya lengkap Fariski Notori seperti yang sudah disebutkan tadi. Bisa dipanggil Torik atau Fariski, dan saya berasal dari Kampung Mojo Kampung, Oh, dari kampung Mojo Bojonegoro, Kampung. kota Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Wah. Mas Fariski kelahiran 2000? 4. 2004. Panggilannya Torek apa Fariski? Pak Iya, bisa Torek. dipanggil dua-duanya sih. Oke. Terserah yang manggil, yang enak yang mana. Sekarang duduk di bangku SMA atau bagaimana? Sudah secara resmi sudah lulus kemarin tanggal 17, sudah diluluskan oleh Sudah sekolah, dan oh, ijazah juga sudah keluar. sudah lulus. Oke, dengar-dengar Mas Fariski ini adalah penerima beasiswa Indonesia Maju. Nah, apa itu beasiswa Indonesia Maju? Oke, jadinya benar sekali, saya merupakan penerima beasiswa Indonesia Maju, Opin. Beasiswa Indonesia Maju itu adalah program terbaru Kemendikbudristek yang berkolaborasi dengan LPDP untuk untuk memajukan talenta-talenta muda Indonesia dalam kerangka yang namanya Manajemen Talenta Nasional atau MTN. Jadinya kita dikumpulkan anak-anak bertalenta di seluruh Indonesia yang sudah menang melalui asesmen talenta, bisa berupa OSN ataupun namanya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, yaitu OPSI. Lalu kalau sudah menang, mereka akan diseleksi dan di-apply-kan ke 36 top global university dunia. Mulai dari Amerika, Australia, Cina, Taiwan, Singapura, Kanada, dan lain Wah, sebagainya. keren sekali. Kalau Mas Fariski sendiri ini dari talenta apa? Kalau saya berasal dari talenta ekonomi, OSN, OSN ekonomi. ekonomi ya. Itu mulai ikut OSN ekonomi sejak kapan? Oke, ceritanya begini. OSN itu adalah singkatan dari Olimpiade Sains Nasional. Dia itu istilahnya lomba talenta yang diadakan setiap tahun. Jadi setiap tahunnya itu diadakan OSN antara bulan Maret sampai bulan November. Berjenjang dari kabupaten, provinsi hingga nasional, dan bahkan ada di tingkat internasionalnya. Oh, Namanya IEO atau iya. International Economics Olympiad. Nah, untuk OSN ini setiap tahun diadakan. Saya pertama kali mengikuti tahun 2020 mulai dari kabupaten. Waktu itu saya mulai ambisi ekonomi waktu kelas 10. Saya 2019 sudah mulai ikut lomba-lomba universitas, dan lalu pada tahun 2020 saya ikut OSNK. Alhamdulillah waktu itu nomor satu se-Kabupaten Bojonegoro, Keren. lalu juga passing grade nomor satu se-Jawa Timur. Tapi di tahun pertama waktu itu kurang beruntung, belum Oh, belum sampai. beruntung ya. Iya, belum beruntung. Dan di tahun kedua, di mana saya waktu itu nyantai-nyantai, saya waktu itu sudah kelas 12, saya sudah fokus UTBK, saya sudah fokus ujian akhir dan lain sebagainya. Alhamdulillah, meskipun awalnya startnya kurang baik, jadi downgrade, awalnya ranking 1 jadi ranking 2 Kabupaten itu. kabupaten. Tapi pada akhirnya lolos ke provinsi, lolos ke nasional, dan mendapatkan medali perak. Wah, Alhamdulillah. medali perak. Perjuangannya pasti berat sekali. Gimana itu perjuangannya? Apakah setiap malam harus belajar atau gimana supaya bisa dapat medali perak itu? Kalau saya sendiri itu tidak suka, apa ya istilahnya, belajar yang terlalu sistematis kayak gitu. Saya lebih suka yang dimana saya mood belajar, saya belajar mati-matian. Dimana saya harus nyantai, saya santai dan mencari ilmu dari sumber yang lain kayak gitu. Kalau belajar setiap malam eh, nggak pasti, maksudnya membuka buku. Tapi kalau menuntut ilmu, setiap saat kita pasti akan mendapatkan ilmu. Jadi waktu itu kalau saya membaca buku, saya memang hanya 1 hari, 2 hari, terus diselangi, dan nggak setiap saat. Karena itu mungkin eh, beban akademiknya tinggi. Tapi kalau semisal saya membuka YouTube tentang ekonomi, saya membuka game tentang Lebih ekonomi, enjoy. lebih enjoy, benar Betul. sekali. Dan yang dimaksud dengan belajar di sini itu bukan belajar membuka buku, tapi menuntut ilmu dari segala media maupun sumber kalau Benar. ada. Karena kalau kita baca buku terus tuh kadang malah jenuh. Benar sekali. Betul sekali. Karena ini kan masuk ke beasiswa Indonesia Maju. Itu syaratnya apa aja sih kalau mau masuk Oke. beasiswa itu? Syaratnya pertama harus WNI. Oke. Harus Harus WNI. WNI ya. Warga asing nggak boleh. Lalu syarat yang kedua itu
harus pernah menjadi finalis atau pemenang dari lomba-lomba yaitu OSN atau opsi. Itu di Opsi. angkatan saya. Tapi kalau di angkatan yang terbaru ini lebih di extend ke semua pihak, ada namanya sertifikat kurasi atau penyetaraan. Jadinya ada banyak lomba atau kompetisi yang bisa dimasukkan ke beasiswa ini. Selain opsi dan OSN apa? Selain itu. Selain itu, mungkin persyaratan umum lainnya sehat secara jasmani rohani, lalu juga siap mengabdi bagi bangsa dan negara, dan siap menjaga marwah baik Indonesia dan ketentuan administratif lainnya, Bin. Jadi It, syaratnya yang secara umum, kalau di angkatan saya, yaitu kamu harus menjadi finalis OSN dan opsi. berapa lama persiapan untuk mendapat beasiswa itu? Persiapannya kami dimulai dari awal Desember sampai kurang lebih Mei. Mei Mei. Mei awal sampai LOG dan LOS-nya keluar. Kurang lebih itu 5 bulan, 6 bulan 5 bulan lah kalau ditotalkan dari November semenjak pendaftaran berlaku. Itu berarti kayak IELTS selalu ada tes tulisnya atau bagaimana? Benar sekali. Jadinya untuk persiapannya sendiri itu pertama ada IELTS atau TOEFL, Iya. bisa milih dua-duanya tapi preferensinya kalau di negara Inggris itu IELTS. IELTS. Lalu ada tes esai. Kalau saya mendaftar di salah satu universitas ternama dunia yaitu University of British Columbia atau UBC, itu dituntut kita menulis esai. Esai tentang diri sendiri, tentang prospek kerja, tentang kultur yang kita punya dan lain sebagainya. Terus untuk tes beasiswanya sendiri itu kita juga dituntut untuk menulis esai tentang diri kita dan tentang value yang kita punya. Jadi pekerjaan bebannya itu banyak berpikir aslinya. Iya, berarti wah nggak semudah yang kita bayangkan untuk dapat beasiswa. Bener, Ini program baru dari Kemendikbud ya? benar sekali, Baru Upin. tahun ini atau sebelumnya udah ada? Baru tahun 2021 akhir. 2021 Sebelumnya akhir. belum ada program Belum ke luar ada. negeri serupa. Baru tahun ini yang dimana langsung diambilkan dari pemenang atau finalis OSN. Langsung ya. Benar sekali. Berapa saingannya buat masuk beasiswa ini? Kan banyak juga itu ada juara dari OSN yang lain, ada ekonomi, ada kebumian, ada matematika dan lain-lain. Kalau untuk kita menghitungnya secara agregat kita bersaing ada 1000 Wah, orang. itu juara semua itu. Itu juara semua. Itu juara, itu para finalis, itu para talenta-talenta terbaik di Indonesia. 1.000 orang. 1000 orang. Itu yang berkualifikasi untuk mendaftar dan yang lolos ke tahap pembinaan cuman sekitar 300 dan yang lolos ke universitas mungkin hanya 100 sampai 150. Tapi kalau kita menghitung dari segi besarnya, maksudnya dari kita struktural dari tingkat kabupaten, karena untuk mengikuti beasiswa ini kan kita harus apa namanya mengikuti OSN kabupaten. Betul. Di total semuanya, saya barusan menghitung itu sekitar 230.000 orang Wow, calon penerima banyak beasiswa sekali. ini. Jadi mereka ketika kamu menang OSN, kamu juga mendapatkan kesempatan untuk bisa lolos ke beasiswa ini, Yobin. Berarti ini beasiswanya langsung pusat ya, bukan kayak terbagi dari provinsi-provinsi itu enggak ya? Enggak, dan ini langsung pusat dan ini langsung diatur oleh Puspesnas atau Pusat Pusat Prestasi Prestasi Nasional. Nasional. Iya. Oke. Eh berhasil dapat beasiswa ini kan karena dari OSN ekonomi. Nah, kenapa milih OSN ekonomi? Kenapa Wah, enggak matematika? Kenapa enggak kebumian? Kenapa enggak astronomi? pertanyaan yang bagus ini teman-teman di rumah. Jadinya kenapa saya milih ekonomi? Satu, ekonomi itu satu-satunya menurut saya satu-satunya ilmu pengetahuan yang mendekati terapan. Setiap ilmu pengetahuan lainnya itu masih membutuhkan ilmu pengetahuan lain untuk bisa diterapkan. Betul. Contoh matematika. Untuk diterapkan kita butuh yang namanya fisika. Fisika. Contoh astronomi. Untuk astronomi aja nggak cukup, kita butuh ilmu pengetahuan teknologi dan lain sebagainya. Tapi untuk ilmu ekonomi, ini spesialnya kamu bisa langsung bisnis. Kamu bisa langsung punya ilmu accounting. Betul. Kamu bisa punya ilmu langsung cara mengembangkan ekonomi. Jadinya apa yang terdekat dalam kehidupan itu ekonomi. Dan salah satu alasan mengapa saya milih ekonomi itu karena ekonomi itu melambangkan kemakmuran. Betul. Benar sekali. Suatu Nah, negara bisa maju kalau ekonominya juga maju. benar sekali. Dan dari ekonomi kita bisa melihat bahwa kita tuh bisa bersyukur atas ekonomi atau transaksi ekonomi yang terjadi sehari-hari. Saya ketika pergi ke pasar, saya melihat ada orang transaksi jual beli. Mungkin sederhana, tapi bagi saya, oh, mereka berdua sedang melakukan transaksi ekonomi sehingga kemakmuran itu bertambah. Betul. Itu skala kecil lah ya di pasar Itu itu. skala kecil. Jadinya kita melihat aktivitas ekonomi itu menjadi apa? Menjadi senang. Dan itu yang membuat kita bisa hidup sebagai manusia.
Ketika kita melihat orang lain senang, maka kita juga ikut senang. Nah, seperti itu. Itu yang membuat saya mengapa motivasi utama memilih ilmu ekonomi, karena bisa memakmurkan masyarakat dan orang di sekitar kita. Apa saja yang dipelajari dalam ilmu ekonomi tersebut? Ilmu ekonomi secara umum terbagi jadi 3. Ada ekonomi makro, ekonomi mikro, dan akuntansi. Dan akuntansi nanti mencabang sendiri biasanya. Betul. Ekonomi makro itu mengurusi tentang ekonomi yang besar. Contoh anggaran negara. Itu kan skopnya besar sekali. Betul. Inflasi, Ya. kebijakan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, bank sentral, pengeprintan uang, pencetakan uang, Itu masuk ekonomi. itu masuk ekonomi makro. Lalu juga ada namanya ekonomi mikro. Itu membahas tentang hal kecil. Contoh ketika kita menghitung eh, di titik mana perusahaan itu berproduksi maksimum. Nah, itu kan skop kecil. Betul. Keuntungan maksimum berapa? Terus bagaimana pasal? Pasal kan skopnya kecil. Pasal ini ada pasal persaingan sempurna, ada pasal monopoli, oligopoli, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam ekonomi mikro. Dan seluruh materi itu masuk ke dalam soal-soal yang ada di OSN tersebut ya. Benar, Robin. Benar sekali. Benar sekali. Nah, selain itu, ini kan sekarang sudah diterima di mana Mas tadi? Saya diterima di 4. Ada University of British Columbia Okanagan, ada University of Toronto St. George Campus, Victoria College, ada University of Toronto Scarborough, sama University of Toronto Mississauga. Nah, itu diambil yang di mana? Saya ngambil yang University of Toronto St. George Campus, Victoria College. Kenapa memilih itu? Oke, pertanyaan yang bagus nih, teman-teman. Pasti ada alasan khusus kenapa memilih di situ. Oke. Jadinya saya waktu itu agak bimbang. Saya diterima di banyak perguruan tinggi kan. Apalagi ini kan nggak main-main. Top 50 global university lah. Dengar-dengar juga keterima di UI ya, free pass juga. Alhamdulillah, iya. Jadinya bagi finalis OSN, bukan finalis ya, medaliis OSN ekonomi itu ada tawaran masuk jalur prestasi UI secara langsung, dan setiap tahun orang-orang mendapatkan free pass itu. Lalu juga keterima di jalur undangan SNMPTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Iya, benar sekali. Keren sekali teman-teman. Ayo ikut OSN ekonomi. Lalu bagaimana tadi terkait universitas yang dipilih yang ada di Toronto gitu? Untuk Toronto sendiri, saya mempertimbangkan satu. Kalau saya lihat UBC atau University of British Columbia, dia itu nomor rankingnya 46. Sementara Toronto ini pernah masuk 17 besar dunia. Luar biasa kan? Luar biasa. Kalau sekarang mungkin sekitaran 26-25. Dan itu termasuk top 30 global university. Iya, global loh itu. Iya. Tingkatnya internasional. Dan untuk masuk sana pun kalau kita tahu nggak main-main. Jadinya kita harus mendapatkan rapot di atas, kalau teman-teman saya rata-ratanya di atas 90 semua, bahkan ada yang 94, 95, itu luar biasa. Lalu IELTS kompetitifnya harus 7. 7. Di bawah 7 sulit untuk masuk. Kalau bisa di atas 7. Teman-teman saya di sana itu di atas 7 semua, mayoritas saya. Itu mulai kapan bakal ke ke Kanada, ke Toronto? Ke Kanada insya Allah Agustus akhir. Agustus Paling akhir. lambat September awal. Tapi saya usahakan Agustus akhir lah saya sudah arrive in Toronto. Ambil jurusan apa? Untuk jurusannya tahun pertama kita umum. Kita studies in social science. Tapi tahun kedua penjurusan saya diarahkan untuk memilih political science and government atau ilmu politik dan pemerintahan. Kenapa nggak ambil ekonomi? Kan ini berhasil dapat beasiswa dari OSN ekonomi. Oke, pertanyaan bagus. Ekonomi sendiri itu ilmu terapan. Tapi kalau ada yang lebih terapan lagi itu di ilmu pemerintahan dan ilmu politik dan pemerintahan. Kenapa? Kalau saya melihat, saya kan pernah ikut parlemen remaja. Betul, parlemen remaja. 2020. Oh, keren. Keren banget. Jadinya- Prestasinya banyak ini. Jadinya parlemen remaja itu DPR cilik yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Parlemen remaja ini membuktikan bahwa untuk kita bisa menerapkan kebijakan ekonomi itu banyak sekali benang-benang politik yang harus diselesaikan. Kita harus istilahnya menyetarakan kepentingan banyak pihak, dan kalau bisa kepentingan itu masih diarahkan untuk pembangunan bangsa. Nah, saya itu belajar di ilmu politik dan pemerintahan bagaimana untuk kita berjuang untuk menerapkan kebijakan ekonomi sebaik mungkin. Itu bukan ada di kita belajar ilmu ekonomi, tapi kita belajar ilmu politik dan pemerintahan. Bagaimana kita memperjuangkan teknik-teknik memperjuangkan
kebijakan ekonomi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan itu yang besok bakal saya perjuangkan. Nah, ini kan berarti di Toronto mengambil jurusan politik, filosofi dan Bukan, eh, political science and political government. government. Di sana ada niatan nggak untuk melanjutkan ekonominya ke tingkat internasional juga, nyambi kuliah di sana? Maksudnya? Kan katanya tadi ada OSN tapi yang tingkatnya internasional. Oh, jadinya itu yang punya hak memilih itu pemerintah atau Hmm, Kemendikbud. Nah, kebetulan tahun ini untuk peserta BIM belum diboleh ikutkan untuk OSN Ekonomi Internasional atau IEO. Karena ya itu, BIM apa namanya, untuk BIM ini menguras banyak waktu dan energi. Sementara untuk timnas IEO itu dibutuhkan banyak dedikasi, terutama untuk belajar ekonomi dari awal sampai ke akal-akalnya. Seperti itu, Obin. apa sih motivasinya Mas Torik hingga sampai berprestasi seperti ini? Pastikan punya sebuah motivasi yang bisa membakar semangatnya hingga bisa masuk parlemen remaja, bisa dapat medali perak OSN ekonomi, dan berbagai prestasi lainnya. Aduh, pertanyaan yang agak jadinya kalau saya sendiri itu untuk motivasi itu banyak banyak hal yang saya lihat itu hidup ini ordinary. Ordinary itu kayak gimana? Kita kita setiap kita SD, kita SMP, SMA, kuliah, kerja, punya anak, tua dan meninggal. Itu ordinary. Nah, saya tuh nggak pingin punya hidup yang ordinary kayak gitu. Kalau bisa extraordinary. Karena kalau kita lihat orang-orang yang berpengaruh di sejarah, Nabi Muhammad, terus kita lihat Soekarno, kita lihat Soeharto, itu kalau kamu lihat hidupnya itu bukan ordinary, extraordinary. Bagaimana Soekarno waktu itu dibuang karena memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana pejuang-pejuang itu menderita. Itu bukan ordinary life, extraordinary. Dan untuk menjadi extraordinary person, cara kita bisa berdampak secara luar biasa itu membutuhkan perjuangan, dan saya memilih jalan perjuangan itu. Kalau saya lihat, jadinya kalau bahasa simpelnya, saya nggak pingin hidup itu Normal-normal aja, normal-normal aja. Saya nggak pingin hidup itu hanya untuk diri saya sendiri. tapi Saya bermanfaat untuk pengen orang lain. hidup bermanfaat bagi orang lain. Benar sekali, Opin. Kalau bisa kita hidup itu berkeringat, kita hidup berjuang. Jadinya kalau kita hidup gini, kita nggak ngapa-ngapain, kita besok juga bakal Ya, mati. iya. Kita ngapa-ngapain juga bakal mati. Nah, kamu milih mana? Milih matimu berkesan atau matimu biasa aja? Nah, saya milih yang berkesan. Kesan. Seperti itu. Tapi untuk menjadi seseorang yang extraordinary itu butuh perjuangan sekali. Biasanya dia akan dikucilkan dari yang lain karena dipandang berbeda. Bagaimana tanggapan Mas Torik terkait hal itu? Ya, benar. Mungkin kalau dikucilkan itu bagian dari proses, karena like and dislike kan. Sosial Betul. itu like and dislike. Jadinya, tapi untuk bagaimana itu kita apa istilahnya, dipandang berbeda, itu sangat benar. Karena mungkin orang akan berpikir kalau wah, hidup ini kan masih muda, kita harus nyantai-nyantai aja, kita harus wah habis besok tua aja, kita kita itu apa namanya, kita itu berkaryanya, kita itu kerjanya mantapnya tua aja. Nah, kalau bisa waktu tua itu sudah bisa agak nyantai sedikit, Betul. Kita bukan juga kebalikan. kita juga nggak tahu kapan kita bakal meninggal. Kalau Benar. kita bisa mulai startnya sekarang, ngapain nunggu besok? Kalau ada peribahasa di Islam, beribadahlah sekuat-kuatnya, sekusuk-kusuknya seperti kamu akan mati Besok. besok. Dan Kejarlah dunia berjuanglah di dunia ini seakan kamu hidup lamanya. selama-lamanya. Jadi itu Betul. seimbang. Al-Quran memerintahkan kita untuk seimbang. Al-Quran memerintahkan kita untuk seimbang, bukan untuk nyantai-nyantai pada usia dini. Betul. Jadinya Al-Quran itu memerintahkan kita bukan hanya taat kepada Tuhan, tapi bagaimana kita memperjuangkan kehidupan umat muslim di dunia ini. Memperjuangkan kemakmuran kita sendiri itu apa. Jadi kalau saya melihat tuh, berjuang dari kecil, mempunyai ambisi sejak dini itu cara kita mempertanggungjawabkan diri kita. Sebelum kita bisa bertanggung jawab menjadi pemimpin atas orang Betul. lain, kita harus bertanggung jawab Atas atas diri kita diri kita sendiri. sendiri. Betul. Lalu apa biasanya quotes yang jadi motivasi untuk Mas Torik supaya ketika pasti ada fase-fase di mana kita down, kita galau, itu gimana untuk mengatasi hal tersebut? Kalau saya quotes up the itunya agak itu sih, agak itu. Ini quotes by Seneca kalau nggak salah, Seneca atau siapa gitu. If the truth shall kill them and let them die,
itu agak dalam. Jika kebenaran itu akan membunuh mereka, maka biarkan mereka mati. Itu apa filosofinya? Kebenaran atau truth itu akan menguji setiap orang. Mereka yang berhasil akan beradaptasi, akan berhasil melalui tangan. Tapi mereka yang berangan-angan atas realita yang ada, Mereka akan mati. mereka akan mati. Jadinya ini tentang bagaimana dunia kita itu kompetisinya sedemikian kerasnya. Jika orang dihadapkan realita, bukan lagi dengan buku-buku, tumpukan buku, kita akan lihat bagaimana mereka beradaptasi. Apakah mereka akan beradaptasi secara nyaman, atau mereka akan cuman meneruskan idealisme mereka. Karena tentunya di dunia ini nggak ada yang ideal. Jadi Betul. kita harus menyesuaikan apa yang ada. Dan jika kita tidak berhasil menyesuaikan, itu kita akan dilibas oleh masyarakat. Nah, Mas Torek sendiri apakah pernah insecure? Wow. Itu sekarang yang lagi sering dibahas oleh anak muda zaman sekarang, insecure. Pertanyaan yang ini agak personal. Jadinya untuk insecure sendiri sebagai manusia itu wajar. Betul. Di atas Wajar. langit masih ada langit. Dia rasa jadinya insecure itu jangan digunakan sebagai apa ya, penghambat, tapi sebagai stepping stone untuk berkarya lebih lanjut. Sebagai bahan bakar untuk membakar diri kita biar nggak santai-santai terus. Benar. Karena kok cacian omongan, wah sudah banyak sekali, kayak kamu ngapain sih, Lik? Kamu berambisi, kamu bakal dapat apa? Hidup itu Yang dicari apa? dinikmati. Iya, hidup itu dinikmati, hidup itu harus gini-gini dan lain sebagainya. Tapi kalau saya melihat tipe-tipe kayak gitu itu kan seringkali menganjurkan mental. Betul. Nah, anjurnya mental ini saya pertama ya anjur. Wah, pernah hancur juga mental itu. Pernah. Dan setiap kita pasti akan mengalami siklus itu. Betul. Setiap manusia pasti akan hancur dulu untuk menjadi orang hebat. Jadi kalau ada quotes dari Tan Malaka, terbentuk, dan terbentuk. Terbentuk lah. Nah, Betul. itu dari Tan Malaka. Nah, sama. Insecure saya pernah mengalami waktu awal SMA. Saya waktu itu memilih keputusan berbeda. Saya memutuskan untuk belajar dan tidak aktif dalam organisasi-organisasi ataupun perkumpulan-perkumpulan komunitas. Jadinya mungkin agak kesepian. Tapi itu memacu saya karena saya yakin bahwa ketika saya berjuang, teman yang ada di samping saya itu adalah teman yang setia. Karena mereka itu kan nggak mengambil benefit apa-apa dari saya. Betul. Saya tidak bisa memberikan mereka apapun. Saya nggak bisa memberikan mereka waktu yang banyak. Tapi mereka tetap ada di samping saya. Dan itu bagaimana kita menemukan teman atau rekan yang benar-benar selalu ada buat kita. Karena orang kan datang dan pergi. Orang datang dan pergi, dan kita tes siapa yang bertahan. Betul. Lalu itu berarti insecure-nya karena kesepian ya. Benar. Selain itu juga saya lihat orang-orang kan kok bisa sukses gitu. Terus juga banyak masukan ya tadi yang kan penghinaan banyak yang kayak mencemooh, kamu kayak gini dapat apa, kan harusnya muda-muda itu Santai. Kita di zona nyaman. Terus saya mikir, besok yang ngasih saya makan itu bukan mereka loh. Betul. Diri saya sendiri. Saya kelaparan tuh mereka nggak bakal peduli. Saya kelaparan, saya mati pun mereka mungkin cuma ngelayat, mereka nggak sampai detail. Betul. Jadinya bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ya, itu diri kita sendiri. Betul. Kalau kita salah atau kita apa, jangan nyalahkan orang lain. Ya salahkan diri kita sendiri. Soalnya kok memang salah orang lain. Tapi masa depan, bagaimana kita makmur, kita hidup, itu pilihan. Betul. Dan kualitas diri kita itu dipengaruhi oleh pilihan itu. Kalau kamu milih yang bagus, ya hidupmu, kualitasmu bagus. Tapi kalau kamu milih untuk nyantai-nyantai, ya itu konsekuensinya di depan akan banyak. Seperti sulit untuk mendapatkan kuliah, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu sudah ditanam layaknya dari diri sendiri. Karena kan kalau di Jawa kan ada ngunduh woh ing pakati. Itu kan berlaku untuk sifat atau budi. Tapi menurut saya bagi kesuksesan itu juga. Kenapa? Ketika kita menanam sesuatu yang baik, kita akan mendapatkan yang baik pula. Belum tentu. Kita nanam aja, kita kadang-kadang tidak mendapatkan yang baik, apalagi nggak nanam. Oh iya. Nah, kan gitu. Kadang yang kita penting, nanam diambil orang. Iya, nanam diambil orang bisa, nanam kena wabah bisa. Tapi yang penting kan nanam dulu. Betul. Nah, itu mental juara, Bin. Oke, siap. Kamu mau berbuat apapun,
asalkan niatnya baik, pasti akan ada kesempatan kamu bakal dapat return yang seganjal ataupun bahkan lebih besar. Betul. Yang penting kita berbuat baik lah. Kita nggak perlu mengharapkan kita bakal dapat hal baik juga. Yang penting kita menyebarkan kebaikan. Benar, orang yang menanam, petani setahun bisa panen cuma sekali atau 2 kali. Betul. Mereka nanam aja kadang-kadang masih gagal, apalagi yang nggak nanam. Iya, Iya. hidup diibaratkan seperti gitu. Kamu bagaimana berharap sukses kok kamu nggak nanam apa-apa? Betul. Kamu nggak berjuang apa-apa, ya udah, nggak sukses, nggak akan datang ke kamu. Bahkan orang yang dikatakan beruntung aja ya, beruntung katakan dapat lotre atau mendapatkan undian, Itu juga sementara itu mereka harus berjuang juga untuk mendapatkan. mereka harus melangkahkan kaki, mereka harus ngantri dan sebagainya. Dan itu nggak mungkin sekali, dua kali. Pasti berkali-kali mereka mencoba supaya dapat lotre tersebut. Benar, Opin. Gacha. Nah, itu dia. Dan ya, kehidupan itu juga ibarat apa ya? Ibarat bahtera yang selalu mengarungi lautan luas. Kamu nggak tahu arahmu kemana. Tapi di situ ketika kamu sudah mempunyai nahkoda yang handal, tanpa dia mengetahui di depan itu ada apa, dia sudah bisa membaca peta. Nah, nahkodamu itu adalah diri kamu, value yang kita tanam selama ini. Dan kalau pengen punya mental juara, kita dari awal sudah harus menanamkan value. Betul. Yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Yang beri makan besok, ya diri kita sendiri. Masa orang yang wetek kamu? Enggak. Iya, betul. Mereka gak akan beri makan kita. Lalu apa pesan dan harapan Mas Torek terhadap anak-anak muda di Bojonegoro? Mungkin ada yang ingin disampaikan, kiat-kiatnya atau apa? Pesan saya sih sederhana. Pertama, jangan takut untuk berbeda. Justru kalau kita melihat Nabi Muhammad pernah berkata bahwa perbedaan itu layaknya warna-warni atau kebun yang indah. Jadi kalau di Islam tuh Nabi Muhammad menanggapi perbedaan tuh dengan baik. Karena dia itu bagaikan, kalau kita lihat pelangi ya, pelangi itu luar biasa. Bagaimana spektrum warna itu bersatu menjadi sebuah kesatuan yang indah. Nah, sama. Ketika orang itu satu warna saja, ya udah warna kuning, warna apa. Tapi ketika orang berbeda-beda menjadi satu, itu menjadi suatu hal yang hebat. Sangat indah juga. Nah, itu sama seperti diri. Ketika kita menjadi orang biasa-biasa aja, ya udah, linear hidup satu warna. Di satu warna. Tiada yang menghiasi. Tetapi ketika kita menjadi orang yang berbeda, kita membuat komunitas atau orang yang berbeda, kita membuat perubahan yang berbeda, dampaknya itu juga akan terkesan berwarna bagi orang. Jadinya bukan lagi hanya monokrom, tapi menjadi sebuah pelangi yang indah, warna-warni, berwarna, hidupnya berwarna. Benar. Jadi waktu kita besok sudah tua, kita akan mengenang, hidupku bukan hanya saya SD, SMP, SMA nakal. Saya hidup itu mempunyai suatu hal yang berbeda. Saya mengabdi. Kita punya value, kita bermanfaat untuk sekitar. Benar sekali, Opin. Kita punya tujuan lah dalam hidup ini. Kita nggak terombang-ambing di lautan yang tanpa arah. Benar sekali. Betul ya. Jadi anak-anak muda Bojonegoro, itu pesan dari Mas Torek. Itu mungkin bisa jadi motivasi untuk kita ke depannya mau jadi apa yang kita tuju, seperti itu. Oke, ini mungkin podcast singkat dari saya dan Mas Torek. Mungkin akan dilanjut lagi di lain waktu. Mungkin setelah Mas Torek sudah mencoba di Kanada, nanti kita podcast lagi, bisa bercerita. Siap. Ada apa di Kanada? Adakah dinosaurus masih hidup? Oke, sekian dari kami. Terima kasih Mas Torek. Sukses selalu di Kanadanya. Amin. Kamu juga sukses ya. Amin. Siap. Selamat, sampai jumpa. Sampai jumpa.